Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahayu Ano, kelas A, semester 7 dari program studi pendidikan kimia. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan percobaan mengenai vitamin dan enzim dalam praktikum biokimia. Nah, yang pertama yaitu enzim. Ada beberapa percobaan di sini, yang pertama yaitu pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim, pengaruh pH terhadap aktivitas enzim, pengaruh konsentrasi terhadap aktivitas enzim, dan yang terakhir pengaruh substrat terhadap aktivitas enzim. Nah, untuk yang pertama yaitu pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Alat yang digunakan di sini adalah tabung reaksi, gelas kimia, pipet tutes, dan pemanas. Kemudian bahan yang digunakan adalah larutan amilum 2%, enzim amilase, larutan iodium, pereaksi Benedict. Nah, kemudian untuk prosedur kerja yang pertama yaitu sediakan 5 tabung reaksi, masing-masing tabung diisi dengan 2 ml larutan amilum. Kemudian tambahkan 1 ml enzim amilase pada setiap tabung. Lalu, tabung 1 dimasukkan ke dalam gelas kimia berisi air es, tabung 2 disimpan di suhu kamar, tabung 3 dimasukkan ke dalam penangas air, tabung 4 dimasukkan ke dalam penangas air, kemudian tabung 5 dimasukkan dalam air mendidih. Selanjutnya, biarkan masing-masing tabung pada tempatnya selama 15 menit. Kemudian, uji dengan larutan iodium dan pereaksi Benedict. Lalu catat dan amati perubahan warna yang terjadi. Nah, selanjutnya yaitu uji pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Alat yang digunakan di sini adalah tabung reaksi, pipet ukur, dan alat pemanas. Kemudian bahan yaitu larutan amilum, enzim amilase, larutan HCl, Aquades, larutan Na2CO3, larutan iodium, dan pereaksi Benedict. Nah, kemudian pada prosedur kerja yang pertama yaitu siapkan 3 tabung reaksi, kemudian tabung pertama diisi dengan 2 ml HCl, tabung 2 diisi dengan 2 ml Aquades, dan tabung 3 diisi dengan 2 ml Na2CO3. Ke dalam tiap tabung tambahkan 2 ml larutan amilum dan 1 ml larutan enzim. Kemudian campurlah sampai homogen dan biarkan selama 15 menit dan uji larutan dengan larutan iodium kemudian pereaksi Benedict. Setelah itu amati perubahan warna yang terjadi. Pada percobaan ketiga yaitu pengaruh konsentrasi enzim terhadap aktivitas enzim. Alat dan bahan yang digunakan di sini adalah larutan amilum, enzim amilase, larutan iodium, pereaksi Benedict, alat pemanas tabung reaksi, dan pipet ukur. Kemudian pada prosedur kerja yang pertama yaitu siapkan 3 buah tabung reaksi. Kemudian pada masing-masing tabung diisi dengan enzim amilase sebanyak 0,5 ml, 1,0 ml, dan 1,5 ml. Tambahkan pada setiap tabung 2 ml larutan amilum, kemudian campur dan biarkan selama 15 menit. Lalu uji dengan larutan iodium dan pereaksi Benedict. Kemudian pada percobaan selanjutnya yaitu pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim. Alat dan bahan yang digunakan di sini adalah larutan amilum, enzim amilase, larutan iodium, pereaksi Benedict, tabung reaksi, dan pipet ukur. Nah, kemudian prosedur kerja yang pertama yaitu siapkan 4 buah tabung reaksi, kemudian isilah masing-masing tabung dengan 1 ml, 3 ml, 5 ml, dan 7 ml larutan amilum. Kemudian pada setiap tabung tambahkan enzim amilase sebanyak 1 ml. Lalu campur, kemudian biarkan selama 15 menit. Lalu uji dengan iodium dan pereaksi Benedict. Kemudian amati dan catat perubahan warna yang terjadi. Nah, selanjutnya yaitu percobaan mengenai vitamin. Nah, dalam percobaan vitamin ini dibagi dalam beberapa pokok percobaan. Yang pertama yaitu penentuan adanya vitamin A, penentuan adanya vitamin D, kemudian yang ketiga penentuan adanya vitamin B1, dan yang terakhir adalah penentuan adanya vitamin C.
Nah, untuk percobaan yang pertama yaitu penentuan adanya vitamin A. Alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu tabung reaksi, pipet ukur, pipet tetes, dan sendok. Kemudian bahan yang digunakan adalah minyak ikan, asam asetat anhidrat, asam trikloroasetat, dan kristal SbCl3. Nah, kemudian pada prosedur kerja yang pertama yaitu masukkan 10 tetes minyak ikan ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 2 ml pereaksi trikloroasetat dan kloroform. Kemudian dicampur dengan baik dan diamati warna yang terjadi. Nah, selanjutnya pada percobaan kedua yaitu penentuan adanya vitamin D. Alat yang digunakan adalah alat pemanas, tabung reaksi, pipet ukur, pipet tetes, kemudian bahan minyak ikan, larutan H2O2, kloroform, asam trikloroasetat, asam asetat anhidrat, dan kristal SbCl3. Kemudian pada prosedur kerja yang pertama, ke dalam tabung reaksi masukkan 10 tetes minyak ikan dan tambahkan 10 tetes H2O2. Kemudian kocok kira-kira 1 menit dan panaskan di atas api kecil secara perlahan. Lalu dinginkan tabung di bawah keran, kemudian lakukan uji dengan reaksi Care-Price dan amati perubahan warnanya. Nah, selanjutnya untuk percobaan ketiga yaitu penentuan adanya vitamin B1. Alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu alat pemanas, tabung reaksi, pipet ukur, dan pipet tetes. Kemudian bahan yang digunakan adalah larutan tiamin, larutan bismut, nitrat, larutan PB asetat, dan larutan NaOH. Nah, selanjutnya pada prosedur kerja yang pertama yaitu ke dalam tabung reaksi tambahkan 5 tetes larutan tiamin, kemudian tambahkan 5 tetes larutan bismut. Lalu tambahkan pula 1 tetes larutan Ki, kemudian perhatikan perubahan warna yang terjadi. Nah, kemudian pada penentuan adanya vitamin C, alat yang digunakan adalah gelas kimia, kemudian pipet tetes. Lalu pada bahan yang digunakan adalah larutan asam askorbat, AgNO3, dan larutan NaCO3. Selanjutnya, pada prosedur kerja yang pertama, masukkan 10 tetes sampel ke dalam gelas kimia. Kemudian, tambahkan beberapa tetes AgNO3. Tunggu hingga terjadi perubahan warna. Nah, teman-teman, sekian percobaan mengenai vitamin dan enzim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.